Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kurang kenceng enggak? Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian setiap kali. Jadi tidak ada cerita, tidak ada yang kemudian menjadi inferior. Saya ini tidak cantik, saya ini tidak harus tidak ada yang tidak pas dari muka saya, harus dioperasi, harus tidak begitu. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah itu tidak ditentukan seperti apa model wanita, model laki-laki yang mungkin tampan dan sebagainya, tidak. Karena Allah sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi tidak ada cerita itu seperti itu. Makanya kita bagi setiap muslimah ya pede, jangan minder, jangan inferior. Biasa saja. Kalau memang harus misalnya tentu bersolek, ya bersoleklah sepatasnya. Tentu nanti buat suaminya, ya kan. Kalau misalnya harus dibersihkan, ya dibersihkanlah dengan kemudian kondisi-kondisi yang memang sudah seharusnya. Jadi tidak ada cerita menyesali apa yang Allah telah ciptakan buat kita. Juga Islam tidak menentukan bagaimana penampilan seorang perempuan agar nampak kecantikannya. Jadi tidak ditentukan. Dia memakai pakaian muslimah itu adalah yang terbaik buat dia, ya kan? Karena apa? Itu menutup aurat bagi yang memang baginya yang memang diperintahkan oleh syariat. Ya. Oleh karena itu dalam Islam tidak terdapat harapan-harapan yang tidak wajar yang mesti diraih oleh perempuan. Jadi urusan-urusan seperti itu tuh biasa saja. Memang misalnya untuk kebersihan, misalnya rambut, pakai sampo, ya cari yang cocok tentu bukan yang paling mahal atau yang misalnya merubah kondisi yang memang memaksakan diri, tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi tetap ya kan diatur sebagaimana yang memang ya tadi, bukan dalam kondisi penyesalan atau cita-cita. Jadi misalnya potong rambutnya kependekan, wah jadi setelahnya jadi jelek kayak gini, wah menyesal. Nggak usah, ya biasa saja. Kita juga tumbuh lagi rambutnya kan selesai. Paham maksudnya? Begitu juga misal kalau mau dipanjangkan, ya silakan panjangkan gitu. Ya diatur, dirapikan, disisir, diminyaki atau disampoi atau apa misalnya. Ya kan? Tentu kebersihannya dijaga. Jangan misalnya rambut panjang jadi malah sarang kutu, kan nggak bagus kan gitu. Ya jadi malah jadi penyakit, nggak boleh. Nah jadi sebenarnya Islam memang tidak menempatkan harapan-harapan yang tidak wajar yang mesti diraih oleh perempuan. Begitu juga dengan model pakaian, kerudung, ya kan, jilbab, cadarnya misalnya kalau memakai misalnya, atau hal-hal lain. Itu adalah bagian dari apa? Bagian dari dia melaksanakan syariat. Gitu. Bahkan apa yang diharapkan oleh kaum laki-laki Islam tidak menentukan. Jadi makanya
Rasulullah SAW itu memerintahkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan itu karena agamanya. Walaupun mungkin pada saat yang sama faktor-faktor lain itu pun bisa mempengaruhi, ya kan? Nah, tetapi faktor pertama yang paling harus jadi pertimbangan laki-laki itu adalah agama. Nah, namun demikian Islam memang membahas konsep tentang bagaimana seorang muslimah harus berpenampilan pada berbagai kesempatan dan kepada siapa saja ia dapat sepenuhnya menunjukkan kecantikannya. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya penampilannya kapan dan bagaimana itu dibahas. Ya, di depan laki-laki yang bukan mahramnya atau kalangan yang boleh menikah dengannya, seorang muslimah diwajibkan berpenampilan sesuai dengan syariat, yaitu menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, ini jelas kita sudah tahu. Dan ini bukan karena kita misalnya punya wajah, punya badan, punya apa urusan yang lain kurang bagus, tidak. Tapi karena tuntunan syariat tadi. Jadi misalnya kalau ada laki-laki lain yang kemudian bukan mahramnya, maka dia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Selain itu, busana yang dikenakannya tidak boleh terlalu tipis sehingga kulitnya bisa kelihatan. Ini juga ditentukan oleh Islam. Nggak boleh seperti itu. Dan juga tidak boleh terlalu ketat sehingga nampak bentuk tubuhnya. Dengan demikian seluruh bagian tubuh perempuan termasuk leher, kakinya, rambutnya, meski hanya sehelai saja selain wajah dan kedua telapak tangannya merupakan aurat dan haram ditampakkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Segala bentuk pengecualian atas ketentuan ini harus ditetapkan melalui nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, dan bukan akal manusia. Jadi ketundukan kepada keimanan. Nah, jadi masalahnya bukan karena kita ingin menutupi rambut kita, kepala kita, gitu loh. Karena ada juga orang pakai kerudung, yaitu ingin menutupi rambutnya yang jelek. Saya pernah dapati seorang seseorang yang memang dia tidak mau pakai kerudung, menentang dengan kerudung. Nah, tapi kemudian ada rusak di rambutnya, dia pakai tutup. Niatnya apa? Niatnya ingin menutupi rambutnya. Nah, ini nggak boleh. Kita harus menyadari bahwa pada saat anak-anak di sini menutupi rambutnya, menutup auratnya, ya kan? Itu karena memang perintah Allah. Nah, di sini dikatakan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Asma binti Abu Bakar telah memasuki beliau berkata bahwa Asma, kata Siti Aisyah, Asma binti Abu Bakar telah memasuki rumah Rasulullah SAW dengan memakai busana yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling seraya berkata, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagat mahidha lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza." Wa asyara ila wajhihi wa kafaihi. Wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu jika telah balik tidak pantas untuk ditampakkan dan dari tubuhnya kecuali ini dan ini sambil menunjuk telapak tangan dan wajahnya. Nah, jadi ini adalah apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalnya pada saat pakai kerudung, pakai jilbab, ya, kemudian ini apa yang diingat oleh anak-anak? Ini adalah perintah Allah melalui Rasulullah. Jadi bukan karena ingin menutupi badan kita atau menutupi rambut kita dan sebagainya, tidak. Nah, ini landasannya. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw
abnaihinna au abnai buulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhum au tabi'ina ghayra ulil irbah minar rijali awit tifli allazina lam yazharu ala auratin nisa'i wa la yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukfina min zinatihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang biasa nampak itu yang muka dan telapak tangan, itu maksudnya, ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra saudara laki-laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Surat An-Nur ayat 31. Ini makanya sangat-sangat baik untuk kita tahu. Walaupun mungkin di sini ada yang belum haid, belum mubalik, ya tapi tetap dipakai. Agar supaya apa? Agar supaya terbiasa dan juga menjadi bagian kesadaran di situ. Ibnu Abbas menafsirkan kalimat yang biasa nampak daripadanya sebagai wajah dan kedua telapak tangan. Tadi dia beli ayat katakan. Jadi memang begitu. Jadi bukan semau-maunya. Saya biasa nggak pakai kerudung, nggak biasa pakai jeans, pakai singlet misalnya. Wah, itu nggak boleh. Jadi yang biasa nampak itu dikembalikan kepada apa yang terjadi pada saat ayat ini diturunkan, yaitu maksudnya muka dan telapak tangan. Selain itu, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, seorang perempuan juga tidak boleh memakai pakaian perhiasan dan menggunakan dandanan yang akan menarik perhatian laki-laki akan kecantikannya. Tabarruj. Jadi malah pakai kerudung, pakai jilbab, tetapi kemudian dia ingin orang lain menarik perhatian dia, menarik kepada dia, menarik perhatiannya. Jadi ingin mendapati fakta bahwa dia ini cantik, gitu kira-kira. Nah, dia ingin didapati itu, ini nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Nah, jadi nggak boleh juga, ya kan, bertabarruj. Ya batasannya ya menarik perhatian untuk kecantikannya. Kemudian apabila seorang perempuan keluar rumah dan memasuki kehidupan umum, ruang publik, penampilan atau pakaian yang diwajibkan baginya adalah khimar, yakni penutup kepala yang menutup seluruh bagian kepala, leher dan bagian bahu seputar dada, serta jilbab, yaitu kain panjang yang menutup pakaian kesehariannya dan diulurkan sampai ke bagian bawah. Ya, rasanya itu pada paham semua. Apabila seorang perempuan keluar rumah tanpa kedua macam pakaian ini, maka dia memperoleh dosa. Jadi dia harus pakai mihnahnya dulu, pakaian kerja. Nah, mihnah ini adalah yang menutup antara leher, tangan, lengan, dan juga mungkin sampai paha atau sekedar sampai betisnya. Pakai celana panjang tidak masalah, yang penting dia tertutup pakaian mihnahnya, pakaian kerjanya. Baru kalau mau keluar itu dia baru pakai jilbab lagi. Jadi bukan kemudian langsung cawat dan ininya, tapi apa? Tadi ada mihnahnya dulu. Nah, kenapa begini? Karena memang kedua macam ini adalah menempatkan diri dia tidak dalam kondisi tabarruj.
Jadi kalau dia misalnya keluar dengan pakaian mihnah satu lapis saja, ya kan, kemudian dia pada saat itu bertemu dengan laki-laki asing, itu bukan karena itu, tapi pakaiannya tebal, lalu kemudian tidak nampak, dan juga misalnya masih menutup aurat, kerudungnya pun panjang bisa sampai menutup tangannya misalnya. Nah, kalau itu tetap kondisinya berarti dia masih bertabarruj. Karena supaya tidak tabarruj dia harus 2 lapis, begitu. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas sebagaimana tersebut dalam ayat berikut ini yang memerintahkan pemakaian khimar, tentang pakaian kerudung. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, itu dia. Jadi ada pakai kerudung, berarti ada kerudung yang menutupi kepalanya sampai kepada, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Sementara itu dalam surat Al-Ahzab Allah SWT mewajibkan jilbab. Ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi selain itu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, bahwa ia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukhrijahunna fil fitri wal adha wal al awatiqu al haidu wa zawatil uduri fa amal haidu fayatazilna as-salata wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakuna laha jilbabun. Qala litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Rasulullah SAW memerintahkan kami, baik ia budak perempuan, perempuan haid, ataupun anak-anak perawan, agar keluar menuju lapangan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha itu harus keluar. Bagi perempuan yang sedang haid diperintahkan untuk menjauh dari tempat sholat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan seruan atas kaum muslimin. Kita mengikuti khutbah dan melihat orang sholat, ya kan? Ini perintah pada saat Idul Fitri. Tapi perintah ini mengandung makna yang bisa jadi umum. Pada saat kata-kata ini, kata Ummu Atiyah, ya aku lantas berkata, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Kebayang nggak kalau dia memiliki jilbab, apakah dia dalam keadaan pakai cawat saja, telanjang saja? Tidak. Dia sedang memakai pakaian mihnahnya. Karena diketahui oleh Ummu Atiyah, itu yang disebut bukan dengan logika ya, tapi itu mafhum atas dalil, pemahaman terhadap atas dalil. Jadi tahqiq terhadap dalil bahwa pada saat itu pasti seperti itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan pakaian perempuan itu 2 lapis kalau keluar. Paham? Jadi gak mungkin di hari lebaran orang lagi telanjangan, ketahuan sama Ummu Atiyah, lalu lapor ke Rasul bahwa dia gak punya jilbab. Bukan begitu. Tidak? Ya. Bagi muslimah yang dimaksud dengan kecantikan, ini udah masuk yang lain. Jadi itu dulu. Nah ini dalil ya bahwa mihnah itu pakaian kerja, pakaian biasa. Kalau misalnya lagi tidak ada orang yang sudah tidak naik ke atas, sedang nyuci, ya itu dia. Gitu. Baru pakai jilbab. Ya rasa udah pada tahu lah insya Allah. Lalu selanjutnya di sini, bagi muslimah yang dimaksud dengan kecantikan adalah manakala ia mengikuti hukum-hukum dan aturan Allah. Jadi pede, nggak usah cari-cari misalnya nih buat pemutih wajah, kulit saya hitam, ya nggak usah, ya memang sudah hitam dari sananya tetap cantik, nggak ada masalah itu.
ya kan? Yang putih misalnya, wah ini terus dijaga agar tetap putih dan segar. Ya nggak usah, biasa saja. Kalau mungkin perlu ada misalnya perawatan, perlu ada misalnya karena terkena sengatan matahari, misalnya ada sunblocknya pakai, silakan dipakai. Tapi bukan dalam kerangka tadi untuk kesehatan. Biasa saja. Kenapa? Karena yang namanya orang cantik itu adalah orang yang mengikuti syariat. Jadi kalau anak-anak semua di sini mengikuti syariat, ya kan? Betul-betul sebagai muslimah bagaimana? Insya Allah. Ya. Sedangkan keburukan adalah tatkala ia mengesampingkan aturan tersebut dan menuruti hawa nafsunya. Ia tidak boleh mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh manusia. Itu baru orang cantik. Ya. Upaya untuk mendapatkan penampilan dan perilaku yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut jelas masih berada dalam batas-batas kemampuan setiap perempuan dan pasti tidak akan menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti gangguan pola makan yang diakibatkan karena harapan-harapan yang tidak wajar untuk memperoleh penampilan, ukuran tubuh, bentuk tubuh tertentu yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan barat. Wah, saya ini harus diet. Tidak, biasa saja. Ya memang begini modelnya. Banyak makan, ada juga yang kurus terus kan gitu. Coba lihat di sini ya. Wah, ini makannya banyak katanya. Wah, kalau sudah mulai waktu makan katanya keluar taring semua. Wah, jadi buas semua. Kadang nggak kebagian yang ini. Nggak apa-apa, itu biasa. Jangan sampai kemudian makannya sedikit juga tetap kurus. Ngapain kayak gitu? Biasa saja. Paham? Tentu makanan yang halal, apalagi makanan yang haram ya nggak boleh kita makan. Yang bukan hak kita. Ini biasa saja. Nikmati saja bahwa ini nikmat dari Allah. Ya kalau kita mau misalnya, wah karena nggak enak nih, sempit-sempit baju udah mau ini ya kurangilah sedikit, tinggal olahraga, tinggal kemudian apa? Ya. Tinggal apalin lagi jurusnya 1 sampai berapa, sampai 6 ya kan, sendiri putar-putar aja di situ terus, wah itu keringet tadi ya. Coba. Jadi buat supaya olahraga kan, hajar lagi sana, hajar lagi sini, itu banyak itu kan energi keluar. Atau ngafal sampai kuat misalnya, tapi bukan karena dengan yang lain. Ternyata udah lapar lagi, ada makan lagi. Ya silahkan saja. Jadi tidak ada. Jadi jangan susah dengan seperti itu maksud saya. Jadi sampai orang-orang seperti orang-orang barat sampai anoreksia, ya sampai kekeringan, badannya kurus, masya Allah. Padahal nikmat Allah berlimpah sama dia. Atau bisa dia terkena penyakit bulimia atau penyakit bulimia yang rakus makan lalu dia muntahkan lagi agar dia bisa makan lagi. Karena dia berpikir, dan memang begitu, makanan itu enaknya antara mulut dan tenggorokan. Sampai di sini selesai sudah. Dia rakus, dia makan semua sampai kenyang sekali, lalu dia keluarkan. Dia rojok sendiri lehernya, lalu dia muntahkan semua. Dan ini ternyata menjadi penyakit kejiwaan. Setiap makan pasti begitu. Akhirnya kurus kering terus dia. Dan penyakit sampai kemudian dia kena penyakit-penyakit yang lain. Dalam Islam tidak boleh begitu. Memuntah-muntah itu bagian dari kemudian bukan diharamkan ya. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Tapi kalau disengaja itu menjadi masalah di situ. Ya kan? Membatalkan wudu, sholat, saum dan sebagainya. Itu maksudnya memang tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Itu budaya orang-orang yang tidak paham dengan syariat Allah. Nah, sekalipun Islam tidak memiliki konsep yang pasti tentang kriteria wajah atau bentuk tubuh yang cantik, jadi enggak, memang ditentukan. Namun kaum muslimah didorong untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang membuat penampilannya menarik hati suaminya. Nah, seperti berdandan untuk suaminya, serta berpenampilan yang rapi dan bersih. Ya bersihlah, kan gitu. Ya kan, kaum muslimah tahu bahwa tindakan seperti itu akan mendatangkan ridho Allah. Jadi bukan karena suaminya juga, karena Allah ridho. Nanti, ya kan, kalau udah punya suami. Kalau sekarang ya biasa saja. Kaum muslimah tahu bahwa tindakan seperti itu akan tetap mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika melakukan upaya mempercantik diri tersebut seperti memperindah bentuk tubuh atau memutihkan wajahnya,
kaum muslimah harus menyadari bahwa itu semua sama sekali bukan dimaksud untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan karena tadi, karena lingkungan, karena tren. Tren sekarang kan tren Korea ya. Jadi kalau yang hitam-hitam itu harus nangis katanya. Yang putih-putih itulah ya katanya yang katanya Korea. Apa kayak gini anak-anak kan gitu. Ya kita nggak tahu, nggak nonton TV ya. Itu kalau orang ini gitu, ya kan? Sampai kalau di grup ayah itu, grup teman-teman SMA ya itu, wah rame ya, cuma lihat-lihat aja. Drama Korea lah, apalah dibahas, kayak gitu, ya. Jadi itu menjadi tren yang kemudian orang-orang ingin mendapati kecantikan, padahal dalam kehidupan seorang muslimah tadi kecantikan itu pada saat dia mengikuti aturan Allah dan juga dia menjaga diri untuk bagaimana keadaan itu pada suami. Jadi bukan karena masyarakat, namun semata-mata menuruti batas-batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala baginya. Jadi itu. Jadi tidak ada cerita, wah saya minder, saya kurang cantik, saya kurang apa. Enggak ada gitu. Biasa saja. Inilah yang Allah berikan yang terbaik, yang tercantik yang saya punya. Gitu. Iya. Mau ganti wajah memangnya. Kayak film-film ganti wajah, ya nggak mungkin, nggak bisa pula, ya kan? Dan ini adalah yang Allah berikan, bersyukur, ya kan? Bagaimana doa bercermin? Apa? Allahumma kama ahsanta khalqi. Walaupun menurut beberapa mufassir dari hadis ini, ya kan, Allahumma kama ahsanta khalqi ini adalah kita ingin seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi maksudnya itu adalah kita berakhlak, bahasil khuluqi itu adalah kepada Rasulullah SAW dinisbatkan. Karena doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, jadi itu yang sebenarnya ini sudah, ya Allah, Engkau sudah berikan apa kebaikan, kecantikan, ya kan, sesuai semuanya. Jadi nggak ada cerita tidak. Ya anak sekalian. Nah, demikian pula para suami muslim. Nah, ketika menentukan apa yang disukai dan apa yang dibenci, mereka harus dapat memastikan bahwa sikap mereka itu bukan semata-mata karena memenuhi harapan-harapan yang tidak wajar dari masyarakat barat. Jadi malah kemudian mendorong istrinya misalnya untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak pas dengan urusan itu, yang nggak boleh. Yaitu pilihan dia. Misalnya dia sudah memilih seseorang muslimah menjadi istrinya, ya dia harus bersyukur di situ. Itulah yang terbaik yang Allah kemudian telah dia pilih dan minta itu menjadi kebaikan baginya. Jadi sama di situ nanti tanggung jawab. Nah itu yang kita bahas. Silakan, ada pertanyaan? Gimana? Bisa mau nanya? Enggak. Nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Ini malu nanya cantik pada laki-laki gitu. Iya. Jadi kalau dibilang, aduh cantiknya, alhamdulillah, iya dong cantik, mosok ganteng, nah gitu kan kacau ya. Kita nggak apa-apa, kita bilang, kamu cantik deh, iya dong, alhamdulillah, masa saya ganteng, nah kan gitu, kacau kalau saya ganteng ya. Sama. Gitu. Jadi itu adalah kondisi di mana kita menentukan bahwa kadar cantik bagi seorang muslimah itu kembali di sini keterikatan kita kepada syariat Allah. Jadi jelek. Jadi kemarin ada saya dikirim video seorang perempuan artis, katanya artis, tapi saya sendiri ngelihat itu bukan artis, itu bintang porno dan sebagainya. Dia gak ada juga dia prestasi artis dia. Mungkin main sinetron beberapa kali, seperti artis besar. Ternyata dia mengecam kaum muslimin. Masya Allah. Saya cuma lihat video sebentar langsung tutup. Gak ada cerita cantik kalau udah kayak gitu kan. Walaupun mungkin dia menjaga alisnya, semuanya, apanya, hidungnya, waduh, kulitnya dan sebagainya. Tapi dia malah mengecam kaum muslimin, apa-apaan seperti itu. Ya udahlah, gak menutup aurat. Kemudian malah berbuat maksiat seperti itu. Nggak nyaman seperti itu. Nah,
bukan itu. Jadi kita di sini sadar, makanya kalau kata ayah, ya inilah mutiara umat semua. Ya, jadi nggak ada yang buruk di situ. Paling mungkin ada yang gede, ada yang kecil. Asna kecil, bisa besar. Mutiara, itu bahannya. Ya, tapi itu juga bukan karena kemauan, kan karena memang Allah telah tentukan ya. Asal makanya banyak juga ya. Dan itu bukan, jadi jangan saya kecil, bukan. Itu memang qada dari Allah. Jadi biasa saja, ya. Jadi bukan karena juga saya malu, enggak. Ngomong kodo kok memang Allah tentukan gitu kok. Ya. Jadi jangan tadi terhadap urusan seperti itu kita menjadi inferior atau menjadi rendah diri. Ya. Cukup ya. Hari Jumat libur, apa yang biasanya senam lagi, ya senam biar keluar semua energinya, ya. Ini soalnya kita masih belum bisa jalan nih, harusnya sudah berenang, ya, harus sudah apa, ini harus ada nih jalan-jalan berenang tadi. Kemarin juga ibu bilang apa ya, suruh masak lagi atau gimana? Karena emang nggak ada yang buka, tempat-tempat yang ini juga nggak buka, gimana? Masa ke bioskop, kan yang udah dibuka bioskop, nggak mungkin lah kita ke sana, ya. Insyaallah nanti. Ya, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.